berlatih, malah yang ingin dicapai minimal setengahnya lebih supaya bisa lulus ujian tidak tercapai. Oleh sebab itu beberapa ketua Dewan Guru perlu diserap agar supaya nanti jika berlama-lama kita agak suku. Kalau agak suku itu memang harus berulang kali agar supaya teknik itu mencapai satu titik kesempurnaan. Kalau saya sebetulnya bisa yang ekspor saya itu kan di perwasitan. Adik-adik misalnya kemarin bertanding, ya gerakannya bertenaga, tetapi antara kuda-kuda satu transition by movement, perpindahan gerak satu ke gerakan berikutnya, 5 hal ini nggak komplit. Apa itu? Kuda-kudanya antara kokutsu lalu berubah menjadi agak senputsu, atau kokutsunya sudah nggak jelas. Contoh aja 3 gerakan awal dari kambuso. Oke, morotoke, kiri kanan baru ke tengah. Kadang-kadang udah nggak ada bentuknya. Kokutsu dachinya sudah tidak berat 70% di tengah, tetapi sudah berat di tengah-tengah. Padahal kokutsu itu harus beratnya 70 ke belakang. Itu. Jadi pertama tentang dachi, kedua tentang geri, melakukan teknik unsu pada saat menendang belum komplit, dia sudah tangkis belakang. Unsu yang menendang, dia sudah tangkis belakang, betul keras, tapi karena tidak komplit berarti tidak boleh diberi nilai perfect. Perfect itu di dalam penilaian kita 8. Ya dia biasa-biasa aja, average lah 7. Tapi kalau perfect udah lama. Kemudian teknik suki, saya ini sering suki, kalau benar-benar harus ini tangannya begini suki, beberapa suki kayaknya begini, kan nggak boleh. Nanti besok siang ini akan memperjelas supaya teknik suki itu besi yang dipukul. Sebab saya ambil yang ini makiwaranya besi, kalau saya paling cuma makiwara yang benar, tapi itu di jalan. Kalau siang ini makiwaranya besi. Nah, gimana teknik suki yang benar? Target fokus kepada titik sasaran. Kemudian pada saat memukul suki juga hikite ke belakangnya harus bersamaan. Nah ini antara kecepatan ke depan sama hikite, tangan tarik ke belakang nggak bareng, sehingga tidak elok untuk dinilai sebagai satu kebutuhan komplit. Itu teknik tangan. Ketiga, uke udah terlalu, misalnya uke udah ke sini, soto uke-nya udah sampai ke sini. Nah besok nanti saya tulisin yang akan mengolah gimana sih sutoke yang benar. Sebab kalau nggak masuk akal, sutoke udah bertenaga, tapi karena sutoke-nya tidak masuk akal, ya juri juga memberi nilai tidak masuk akal walaupun tenaganya powerful. Dan uraken, ya, pada saat bertanding tidak ada, kemarin saya melihat satu yang melontarkan uraken. Nah, pada zaman saya hadir bertanding itu uraken ada. Nah, dengan berubahnya per 2023 tentang penilaian tidak harus torso, badan rata di matras kemudian dipukul mendapat nilai 3, sekarang nggak lagi torso, badan tidak harus di matras menempel, tetapi any part of the body, salah satu anggota badan menyentuh, misalnya telunjuk saya menyentuh saja matras, ditendang atau dipukul memenuhi 6 kriteria, termasuk tadi uraken, topiknya lagi uraken, itu nilainya 3. Nah, zaman saya hadir saya lihat masih ada harai, mengain kaki depan atau masih barai dengan kaki belakang. Nah itu kalau dia terpeleset, megang hanya matras, langsung seketika itu melakukan serangan teknik, maka akan mendapat nilai 3. Nah, ibu bapak sekalian, dalam melatih ini besok Dewan Guru akan mencoba mengkomplitkan, mencoba mengutuhkan sebelum Anda berpindah guna gerakan satu ke gerakan berikutnya sesuai ritme. Anda harus komplit 5 ini. Kalau enggak bisa menang bertanding kata. Kalau komite mungkin tadi
cukup banyak siang kadir, karena siang kadir ini karateka 5 jam dari tahun 70 sudah bertanding, dari Pak Rudini seterusnya sampai terakhir tahun berapa? 85 ya, siang kadir ya, sampai 85 terakhir ya, sampai 90 masih bertanding. Jadi dari tahun 46 sampai terakhir 90, jadi berapa generasi, sehingga semangat menghadirkan Musido tadi, semangat pantang mundur itu boleh bertanya kepada siang kadir, sebab barang ini jika Anda komite, kalau Anda punya rasa takut pasti akan cedera. Kalau Anda punya rasa takut di lapangan, pasti hasil yang Anda ingin capai tidak maksimal. Bagaimana rasa takut itu supaya hilang? Nah, saat latihan itulah Anda dilatih untuk tidak marah pada saat gasuku, untuk mendengar kata pelatih saat gasuku, untuk mencerna. Jadi bukan hanya mendengar, mencerna lagi, dan dilatih lagi setelah pulang gasuku teknik-teknik yang diutarakan oleh pelatih atau dewan guru, supaya pencapaian itu bisa maksimal. Jadi sekali lagi, kalau komite dia berani tapi tanpa punya kemampuan mengolah apa yang sudah diberikan oleh pelatih di luar latihan atau di luar gasuku, maka pencapaian di pertandingan juga tidak akan maksimal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.